Halo anak-anak, apa kabarnya anak-anak semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik ya. Baik, bertemu lagi bersama saya, Bu Christine, dalam Pendidikan Agama Kristen kelas 7. Kita akan memulai materi kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa memulai materi kami. Dan Tuhan pimpin kami biar kami mengerti. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita memasuki bab yang ke-12 yaitu hati nurani memilih yang benar. Silakan baca dalam Markus 7 ayat 21-23 dan 1 Samuel 20. Apakah hati nurani bisa salah? Apakah hati nurani dapat salah? Hati nurani berkaitan dengan kesadaran diri dan karena itu harus selalu dididik dan dilatih untuk membimbing ke arah yang benar. Menurut Prof. Bertens, terkadang seorang meyakini apa yang dilakukannya itu merupakan bisikan suara hatinya, padahal tindakannya itu salah. Misalnya, para teroris yang melakukan kekerasan dan pembunuhan, mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sesuai dengan hati nuraninya. Jadi, hati nurani dapat saja salah jika tidak dididik dan dilatih. Para koruptor dan pembunuh, hati nurani mereka sudah tumpul karena mereka menutup diri terhadap kesadaran hati nuraninya. Akibatnya, perbuatan yang salah jadi dianggap biasa. Banyak orang bahkan bertindak berlawanan dengan suara hati nuraninya. Mereka memilih dan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya. Lama-kelamaan hati nuraninya mereka akan menjadi tumpul. Betapa pentingnya peran hati nurani bagi manusia. Bahkan Yesus mengatakan dari dalam hati manusia lahir kejahatan. Yang tadi dalam Markus 7 ayat 21-23. Hati nurani berperan dalam membentuk karakter manusia, terutama dalam kaitannya dengan pilihan dan pengambilan keputusan. Dengan cara bagaimana? Yaitu tekun berdoa dan membaca Alkitab serta mencontoh orang-orang yang dapat dijadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Yang kedua, belajar dari Alkitab. Pilihan dan keputusan yang kita buat akan berpengaruh terhadap hidup kita. Sayang sekali banyak remaja memilih tidak berdasar akal sehat dan tuntunan hati nurani. Mereka cenderung memilih berdasarkan apa yang kini sedang digandrungi atau yang disukai teman. Misalnya untuk remaja, kamu putuskan untuk menyukai seseorang, belum tentu dia menyukai kamu juga. Atau kamu memilih dan memutuskan untuk kegiatan ekstrakurikuler tertentu, tetapi kemudian setelah menjalaninya terasa berat. Itu berarti pilihan dan keputusan itu akhirnya akan berpengaruh pada apa yang terjadi dalam hidup kita, baik sederhana maupun lebih berat lagi. Setiap pilihan dan keputusan berkaitan dengan kriteria tertentu. Misalnya, ketika memilih sepeda motor, tentu yang dipertimbangkan adalah manfaatnya, kualitasnya, harganya, apakah sesuai dengan mutu barang dan uang yang ada. Tetapi ketika memilih untuk menyukai seseorang, tentu yang dipertimbangkan adalah sifatnya, karakternya, juga kecocokannya, dan apakah kita merasa nyaman berteman dengannya. Pilihan dan pengambilan keputusan akan semakin rumit ketika usia seorang bertambah. Pada waktu kecil, pilihan-pilihan yang harus diambil begitu sederhana. Namun seiringnya waktu, usia seorang bertambah, maka tanggung jawab juga akan bertambah. Yang harus dipilih dan diputuskan akan bertambah juga. Padahal, apa yang dipilih oleh seseorang akan dijalaninya olehnya dan mempengaruhi kehidupannya. Misalnya, memilih untuk ikut teman bolos, maka dampaknya akan ditanggung oleh diri sendiri, yakni sanksi atau hukuman serta ketinggalan pelajaran. Ketika memilih untuk bolos, seorang tidak menghargai jerih lelah orang tua yang telah bekerja keras untuk menyekolahkannya. Jadi pilihan kita tidak hanya berpengaruh pada diri sendiri, tetapi juga pada orang tua. Contoh pilihan dan keputusan yang merugikan diri sendiri misalnya ketika memilih untuk menyontek. Tindakan itu merugikan diri sendiri karena nilai yang kita peroleh bukanlah hasil belajar dan kerja keras kita. Padahal tujuan sekolah adalah untuk memperkaya kemampuan berpikir kita, membentuk karakter serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
Menyontek membuat kita jadi malas karena mengharapkan cara yang gampang. Dalam hal ini, peran akal sehat dan hati nurani amat penting. Bagaimana jika seorang salah memilih atau memutuskan sesuatu? Tidak mengapa, tapi belajarlah dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, memilih yang benar. Seperti contohnya adalah Daud dan Yonatan. Cerita tentang Daud dan Yonatan selalu dijadikan contoh ketika membahas tentang persahabatan. Dalam pelajaran ini, cerita tentang Daud dan Yonatan dijadikan contoh dalam rangka membahas tentang hati nurani. Yonatan melalui masa sulit untuk memilih antara ayah kandungnya atau Daud sahabatnya. Memang bukan pilihan yang mudah ketika mengetahui bahwa ayahnya berencana untuk membunuh Daud. Hati Yonatan amat pedih. Ia tidak mau kehilangan sahabatnya karena Yonatan tahu betapa baiknya Daud. Bahkan Daud membantu ayahnya mengalahkan musuh. Bagi Yonatan, Saul adalah ayah sekaligus raja. Ia harus hormat dan tunduk kepada Saul. Sebaliknya, Daud adalah sahabat sekaligus kerabat yang ditindas oleh seorang raja lalim yang adalah ayahnya sendiri. Ia berusaha untuk mencari jalan supaya ayahnya dan Daud dapat dipersatukan, tetapi ternyata semuanya sia-sia. Hati ayahnya penuh kemarahan dan kebencian terhadap Daud. Posisi Yonatan benar-benar terjepit. Ia harus berada di antara dua orang yang sama-sama dikasihnya. Yonatan memilih membela Daud karena ia menjunjung kebenaran. Pembelaannya atas Daud didasarkan pada kasih setia. Setia pada ikatan perjanjian yang pernah mereka ikat bersama. Yonatan tahu bahwa Tuhan telah menyatakan pilihannya atas Daud, bukan lagi pada Saul ayahnya. Tuhan campur tangan dengan memberi hikmat kepada mereka berdua untuk mengatur strategi agar dapat mengungkapkan isi hati Saul yang sebenarnya. Apapun hasilnya, kasih setia dapat dijunjung tinggi. Itulah sebabnya mereka saling meneguhkan lagi dalam ikrarnya. Anak-anak Tuhan pun hendaklah mengembangkan persahabatan yang diwarnai dengan kasih setia dan menjunjung kebenaran. Kisah Daud dan Yonatan menggambarkan bagaimana suara hati nurani menang atas kejahatan. Yonatan lebih taat kepada suara hati nuraninya ketimbang pada hubungan darah. Itu berarti kebenaran melebihi hubungan darah ataupun persaudaraan. Manusia harus terus melatih dan mendidik hati nuraninya supaya memiliki kepekaan. Jika tidak, hati nurani akan menjadi tumpul. Baik, ayat hafalan kita hari ini adalah 1 Samuel 18 ayat 3. Dihafal ya anak-anak. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tugas-tugas dikerjakan, kuis-kuis yang belum dikerjakan harap dikerjakan. Kemudian jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetap memilih untuk mengikuti hati nurani yang benar adalah Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya adalah kebenaran. Semuanya menjunjung tinggi kebenaran. Terima kasih buat hari ini. Sampai bertemu lagi pada materi yang selanjutnya. Dah.